memake-make getan Dia yang kita wawancarai. awai ngetake hanap hingga organisasi apa gitu dah. Habis tu Kita membuat film. buat film. Jadi kita kene unang draw yang bukan bakwa Uci ngentung kula jutrang kenang Geramata menyepati di akhir tilam hidup mencaikan berkata pora. Anak-anak jalanan, ya, mereka setiap hari menghampiri kita untuk meminta sedekah. Ada membawa surat miskin, bahkan menyodorkan amplop, mengatasnamakan panitia pembangunan rumah ibadah, panti asuhan, atau pesantren. Data penyandang masalah kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Aceh tahun 2009 menyebutkan di Aceh terdapat 1.133 anak jalanan. Kota Banda Aceh merupakan salah satu tempat mereka beraktivitas. Mereka, seperti hasil penelitian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau yang disebut dengan PKPA Aceh, umumnya bukan penduduk Banda Aceh. Mereka adalah pendatang dari berbagai kabupaten atau kota di Aceh seperti dari Pidi, Biren, Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, maupun dari Aceh Selatan. Saya dengar dari Aceh Utara, dari Pidi, dari Langsa. Karena daerah-daerah yang basis konflik, itu yang banyak yang menciptakan anak jalanan. Iqbal, patinggai? Mawe. Terus Mawe, ngonso, kena ngonso aja. Mak, Pak Mak. Ide Pak, Pak market. Market. Oh, tadi anda aku lah. Kulah padu? Dan Baik aku lah. Mai. Mai ya kena pajan? Hah? Ya kena pajan? Kelam. Oh, buklah. Meleba. Anak jalanan di Aceh, yang seperti kita lihat di Banda Aceh banyak ya berkeliaran lah gitu, banyak yang anak-anak di bawah umur minta-minta kan, juga di kota-kota lain, di Melabuh juga di Langsa. Permasalahan anak-anak di kota Banda Aceh itu, kalau menurut data yang saya tahu, sebenarnya bukan tidak terlalu signifikan anak Banda Aceh sendiri, banyak anak yang dari luar. Tetapi ada yang sangat kita prihatinkan, ada sekelompok anak-anak yang dari luar misalnya yang menjadi anak jalanan, dia mempengaruhi anak-anak, membentuk kelompok, membentuk komuniti sendiri, komuniti tersendiri, kemudian mengajak anak-anak Banda Aceh. Itu yang kita prihatinkan. Kemiskinan disebut alasan yang tepat bagi orang tua maupun anak-anak pengemis, karena pengemis merupakan alasan yang tepat bagi mereka untuk mencari uang. Sebenarnya faktor penyebabnya pertama karena masalah ekonomi keluarga kan, faktor keluarga. Jadi keluarga tidak mampu mengurus anak sehingga anak difungsikan untuk mencari nafkah terlalu cepat, terlalu dini. Seharusnya anak itu harus bekerja, harus bersekolah, belajar. Cuma karena banyak keluarga yang kurang mampu, sehingga karena memang itu ditunjang oleh karena Aceh ada konflik, ada bencana tsunami kan, sehingga lebih latar belakang faktor ekonominya. Sangat sedih melihat kondisi teman saya yang seperti itu. Padahal mereka belum sepantasnya hidup di jalanan, yang sangat mengganggu kehidupan tumbuh kembang mereka. Seharusnya pada masa-masa itu mereka harus pergi sekolah untuk mengejar cita-cita mereka. Menurut saya, mereka mengemis pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi mereka sehingga mereka hidup di jalanan. Saya pikir yang terutama faktor kemiskinan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga dengan kemiskinan tersebut menjadi sebuah alasan bagi anak-anak untuk hidup di jalanan. Di mana sekarang para yang kita sebut sebagai anak jalanan, mereka sudah masuk ke dalam instansi pemerintahan di jam-jam kantor, di mana mereka dengan berbagai macam motif, ada misalnya sumbangan untuk orang miskin, kemudian untuk anak yatim, dan ada yang menjadi seorang yang tukang semir sepatu. Hasil penelitian PKPA menyebutkan, kemiskinan pada kenyataannya dipelihara.
terdapat upaya-upaya untuk memposisikan diri dan keluarganya untuk tetap miskin. Ditemukan proses mengkambing hitamkan kemiskinan. Karena dengan kemiskinan demikian mereka tetap merasa layak untuk mengemis. Karena hanya dengan tampilan kemiskinan seperti itulah orang lain akan merasa iba dan terketuk hatinya untuk bersedekah. Bahkan, anak-anak masih bayi dijadikan tameng untuk menyentuh rasa belas kasihan orang lain. Karena tanpa bayi tersebut, mereka merasa dirinya tidak cukup untuk menghibah belas kasihan orang lain. Bayi-bayi itu bahkan ada yang disewakan. Sesekali, lihatlah kehidupan mereka di losmen atau kamar kos. Ada orang tua si anak tidur-tiduran atau menonton televisi di kamar. Anak-anaknya mengemis di jalanan. Juga menjadi tidak langka ketika anak-anak dan pengemis memiliki handphone yang dibeli dari hasil pengemis. Kemiskinan dalam banyak kasus yang ditemukan bukan kemiskinan di mana mereka berusaha untuk keluar. Justru banyak kasus orang tua memperkuat tali ikatan lingkar setan kemiskinan pada anaknya. Perilaku ini kemudian memperpanjang siklus kemiskinan sebab nyatanya orang tua tidak terlalu khawatir kalau anak-anaknya tidak bersekolah. Masyarakat turut berperan dalam melanggengkan anak-anak jalanan. Karena kebaikan hati kita memberikan uang dengan alasan kasihan dan membantu sesama. Kenyataannya, hal tersebut justru meningkatkan jumlah pengemis. Kebaikan ini diantaranya dapat bersumber dari pemahaman keliru tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pak, Bapak suka memberi nggak untuk anak jalanan? Tentu saja saya suka. Kenapa saya memberinya? Karena saya merasa kasihan dan saya merasa bersalah kalau saya nggak memberikannya. Ketika melihat dengan kondisi mereka yang sangat tidak beruntung dibandingkan dengan saya. Anak jalanan itu kan para pengemis yang berjamur sekarang di simpang jalan lampu merah. Kenapa mereka menjamur? Karena masyarakat mau memberikan bantuan langsung kepada mereka. Disebabkan masyarakat tidak percaya kepada badan zakat, infak dan sedekah. Karena penyaluran melalui badan itu tidak tepat sasaran, 90% tidak tepat sasaran. Padahal kita tahu kas daripada badan zakat itu kan bermiliar-miliaran. Kalau mereka menyalurkan tepat sasaran, pasti para pengemis-pengemis di simpang-simpang lampu merah dan tempat-tempat lain itu tidak ada lagi. Itu pendapat saya. Dalam konteks ini, kita memberikan untuk menjerumuskan. Karena dengan pemberian tersebut, anak-anak terbiasa mengemis dan pada akhirnya malas. Anak jalanan yang minta-minta di jalan gitu ya? Iya. Kalau kakak pribadi sih dulu suka, tapi sekarang sejak MUI menetapkan itu haram memberi kepada peminta-minta dan Islam pun tidak mengajarkan itu kita untuk minta-minta, apalagi anak-anak ya dididik seperti itu. Mulai sekarang nggak lagi. Jadi lebih kepada kalau ada anak-anak jalanan yang minta-minta atau misalnya menyodorkan tangan untuk minta uang, kakak lebih kepada belai kepalanya, terus nanti kakak nasihati, mainnya jangan pinggir jalan, adik sekolah nggak, lebih seperti itu. Pemerintah dan NGO telah melakukan berbagai langkah kampanye dan penanggulangan. Dinas sosial maupun instansi lain, termasuk NGO telah memberikan bantuan langsung, pelatihan dan berbagai pendampingan dan pendidikan. Kita program yang cukup berkaitan langsung dengan anak jalanan tidak ada, karena anak jalanan itu ditangani oleh dinas sosial. Tetapi kita punya program agar tidak terjadi anak jalanan, kan bisa jadi anak-anak yang putus sekolah misalnya kan, atau anak yang masih bersekolah kemudian nanti akan jadi anak putus sekolah kalau ada hal-hal sosial bagi dirinya, ini dia jadi anak jalanan. Kita ada 2 sistem penanganan anak, 3, sekarang udah 3. Ada sistem penanganan dalam panti, luar panti, dan sistem berbasis masyarakat.
Kalau yang dalam arti anak dimasukkan ke panti, kita udah ada panti anak jalanan di daerah Ketapang, di Nananggro. Dulu di dalam pindah ke mana dulu? Ke Lunga. Dari Lunga dipindah ke kena tsunami, pindah ke Ketapang. Kalau untuk yang di luar panti, ada sekarang NGO internasional, untuk Friend Internasional. Dia membantu anak jalanan. Dari luar. Dan itu yang berbasis keluarga, anak diberdayakan dalam keluarganya, dipulangkan ke keluarga, keluarganya dibantu oleh dinas sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, supaya anak itu tetap, karena kasih sayang seorang anak tetap dalam keluarganya. Nah, karena fungsi kasih sayang ini yang tidak ada tempat lain. Kalaupun diberikan oleh orang lain, tidak sama diberikan oleh keluarga sendiri. Makanya seorang anak itu harus dididik dalam keluarganya, prioritas itu. Kecuali alternatif lain baru. Terus Pak, rencana apa yang dilakukan oleh dinas sosial ke depan untuk mencegah dan menghapuskan anak-anak jalanan? Nah, itulah kita pertama pemberdayaan keluarga, keluarga yang tidak berdaya kita bina. Setelah itu anak-anak yang ini supaya keluarga bertanggung jawab terhadap anak-anak. Kalau memang keluarga nggak bertanggung jawab, baru diambil alih oleh pemerintah, dimasukkan ke panti atau dididik, diberikan latihan keterampilan seperti kita ada panti Jeruk Naguna dan keterampilan. Jadi, kalau anak yang sudah menuju dewasa, tapi yang wajib belajar yang 9 tahun itu 9 tahun sebenarnya wajar 9 tahun sampai SMP itu harus pendidikan, diutamakan pendidikan. Pemerintah memberikan beasiswa seperti sekarang ada anak yatim yang memberikan beasiswa 1 tahun 1.800.000. Kita sebagai masyarakat maupun pemerintah kita harus bahu-membahu mencari permasalahan anak jalanan. Apa sih permasalahan yang sebenarnya? Apakah benar-benar mereka itu adalah masyarakat yang terpinggirkan, di mana mereka tidak memiliki akses untuk memperoleh kebutuhan hidup mereka, atau mereka hanya menjadi orang-orang yang menjadi korban dari tindak kejahatan kriminal misalnya, sehingga mereka itu hanya menjadi alat orang untuk memperoleh uang. Dan ini menjadi perhatian yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Wah, itu kan kita harus nggak bisa sendiri ya, harus pemerintah juga, masyarakat, orang tua gitu kan, guru di sekolah, itu program yang terpadu kita harus lakukan bersama-sama agar ini tidak terjadi, terutama dari dinas pendidikan misalnya, memberi kemudahan-kemudahan bagi anak-anak di Aceh atau di Indonesia, mungkin program pusat juga, program secara nasional agar tidak ada anak yang putus sekolah, karena biasanya anak jalanan itu mungkin berawal dari anak putus sekolah kan, karena ketidakmampuannya. Jadi program pemerintah sekarang program penanggulangan kemiskinan, program peningkatan pendidikan dasar, itu menjadi tujuan program Millennium Development Goals. Itu ada 8 tujuan program. Target-target yang menjadi sasaran itu termasuk pendidikan dasar, itu harus ditingkatkan, harus bagi semua masyarakat. Harapan kami dari Forum Anak Kota Mada Aceh adalah kami sangat menghimbau ke semua pihak yang berperan penting di bidang anak, terutama di lingkungan masyarakat, untuk bisa menjaga atau menciptakan lingkungan yang protektif bagi anak, sehingga anak bisa hidup tenang, damai, dan tidak ada lagi anak-anak yang mengemis di jalanan. Selama gula tetap ditabur di jalanan, masalah ini tidak akan dapat ditanggulangi. Karena ketika mengemis sudah menjadi subkultur dan ketika mereka telah kehilangan kreativitas, maka mengemis tetap dianggap sebagai